Di ambang kematian, seorang pengusaha percaya pada satu-satunya orang yang selalu ada bersamanya, istrinya. Hingga seorang anak jalanan masuk dan berteriak, "Jangan minum obat yang akan istrimu berikan." Si pengusaha gemetar dan istrinya terdiam dalam keterkejutan. Ruangan hening tonton sampai habis untuk lihat akhirnya. Matahari pagi memantul dari jendela kaca Menara Wijaya yang menjulang tinggi di pusat bisnis Jakarta. Di lantai teratas, Haryanto Wijaya berdiri dengan tangan terlipat di belakang, memandang kota yang telah menjadi saksi perjuangannya dari nol hingga menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Pada usia 58 tahun, dia telah membangun Wijaya Group menjadi konglomerat raksasa yang menguasai sektor properti, telekomunikasi, dan pertambangan. Pak Haryanto, rapat akan dimulai dalam 5 menit, suara Ratna, sekretaris kepercayaannya selama belasan tahun memecah lamunannya. "Terima kasih Ratna, aku akan segera ke sana," jawabnya sambil mengambil tablet di meja kerjanya yang rapi. Belakangan ini, Haryanto sering merasa lelah. Mungkin usianya mulai menunjukkan tanda-tanda. Atau mungkin karena tekanan dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Ketika dia berjalan menuju ruang rapat, pandangannya sesaat kabur. Dia berhenti, berpegangan pada dinding. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" tanya Ratna dengan nada khawatir. "Hanya sedikit pusing, mungkin aku butuh istirahat lebih banyak." Haryanto tersenyum lemah, mencoba menenangkan sekretarisnya yang setia. Di ruang rapat, wajah-wajah familiar para direktur dan manajer senior Wijaya Group menunggunya. Di antara mereka, Dimas Prabowo, Kepala Departemen Keuangan yang baru diangkat 6 bulan lalu, atas rekomendasi istrinya, tampak berbisik dengan serius kepada seseorang di telepon. Begitu melihat Haryanto, dia segera mengakhiri panggilan dan tersenyum lebar. "Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini?" sapa Dimas dengan nada sedikit terlalu ramah. "Baik, Dimas. Mari kita mulai rapatnya," jawab Haryanto singkat. Presentasi berjalan lancar hingga Haryanto harus menjelaskan tentang rencana ekspansi perusahaan ke Kalimantan Timur. Tiba-tiba pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengingat detail proyek yang seharusnya dia kuasai dengan baik. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Maaf, saya lupa beberapa detail. Bisa tolong ambilkan dokumen dari ruangan saya, Ratna?" pintanya, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Sementara Ratna pergi, Dimas dengan cepat mengambil alih. "Biar saya yang melanjutkan, Pak. Saya kebetulan membawa semua data proyeksinya," kata Dimas sambil mengedipkan mata ke arah beberapa direktur lain. Dari sudut ruangan, Agus Santoso, direktur operasional yang telah bekerja dengan Haryanto sejak awal pendirian perusahaan, menatap bosnya dengan pandangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya Haryanto tampak kebingungan dalam beberapa minggu terakhir. Setelah rapat, Haryanto kembali ke ruangannya dan menjatuhkan diri di kursi empuknya. Kepalanya berdenyut-denyut. Apakah dia mulai terlalu tua untuk semua ini? "Sayang, kau terlihat pucat." Suara lembut itu membuat Haryanto mendongak. Istrinya, Anindita Wijaya, berdiri di ambang pintu dengan senyum hangat. Pada usia 42 tahun, Anindita masih terlihat cantik, seperti saat mereka pertama kali bertemu 15 tahun lalu. Pernikahan kedua bagi Haryanto ini membawa kebahagiaan baru setelah kepergian istri pertamanya karena sakit. "Ani, aku tidak tahu kau akan datang ke kantor hari ini," kata Haryanto, mencoba tersenyum. Anindita berjalan menghampiri suaminya, tangannya dengan lembut memijat bahu Haryanto. "Aku khawatir padamu. Kau bekerja terlalu keras. Lihat, kau bahkan lupa kalau hari ini kita ada janji makan siang dengan investor dari Singapura." Haryanto mengerutkan kening. Dia tidak ingat ada janji makan siang hari ini. Tapi akhir-akhir ini, ingatannya memang sering mengkhianatinya. "Maaf, aku lupa. Banyak hal yang harus dipikirkan belakangan ini." "Tidak apa-apa, sayang. Itulah mengapa aku di sini. Untuk membantumu mengingat." Anindita tersenyum sambil mengeluarkan botol kecil dari tasnya. "Ini vitamin baru yang direkomendasikan Dr. Wibowo. Dia bilang, ini akan membantu dengan kelelahanmu." Haryanto mengambil pil berwarna kuning pucat itu dan menelannya dengan air yang disodorkan Anindita. Dia tidak menyadari tatapan dingin yang sekilas muncul di mata istrinya saat dia menelan pil tersebut. "Kau tahu, Ani,
Aku berpikir mungkin sudah waktunya untuk mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, kata Haryanto perlahan. Aku tidak muda lagi, dan perusahaan membutuhkan darah segar. Anindita duduk di tepi meja, tangannya dengan lembut menyisir rambut Haryanto yang mulai beruban. Aku setuju sayang, tapi kau harus hati-hati kepada siapa kau mempercayakan perusahaan. Ini, tidak semua orang memiliki integritas sepertimu. Agus mungkin bisa menjadi kandidat yang baik. Dia telah bersamaku sejak awal. Sesuatu yang mirip dengan kejengkelan melintas di wajah Anindita, tapi dengan cepat digantikan oleh senyum pengertian. Agus memang loyal, tapi apakah dia memiliki visi untuk membawa perusahaan ke level berikutnya? Bukankah Dimas menunjukkan potensi yang luar biasa sejak bergabung dengan kita? Haryanto mengangguk lambat. Memang benar Dimas telah membawa beberapa inovasi penting dalam sistem keuangan perusahaan, tapi ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya tidak sepenuhnya nyaman. Kita bisa membicarakan ini nanti, kata Haryanto. Sekarang, mari kita temui investor Singapura itu. Saat mereka meninggalkan ruangan, Ratna mengamati dengan dahi berkerut. Dia telah bekerja cukup lama dengan Haryanto untuk mengetahui bahwa tidak ada janji makan siang dengan investor Singapura hari ini. Dan apa yang terjadi dengan bosnya belakangan ini? Dia semakin sering lupa, tampak kelelahan, dan kadang tampak bingung. Di saat yang sama, di sebuah warung kecil di seberang Menara Wijaya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun dengan pakaian lusuh sedang menyantap mie instan. Budi, begitu dia biasa dipanggil oleh pemilik warung, adalah salah satu dari banyak anak jalanan di Jakarta. Tapi Budi berbeda. Matanya yang tajam selalu mengamati, terutama gedung mewah di seberang jalan itu. Dia sering melihat pria tua yang berdiri di jendela lantai teratas, dan belakangan ini dia melihat sesuatu yang aneh. Bu Mira, siapa pemilik gedung tinggi itu? Tanya Budi sambil menunjuk Menara Wijaya. Pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah, mengikuti arah jarinya. Oh, itu Pak Haryanto Wijaya, orang kaya, sangat kaya. Tapi dia baik, tidak seperti kebanyakan orang kaya. Dia mendanai banyak program untuk anak-anak jalanan sepertimu. Budi mengangguk, matanya kembali ke gedung itu. Dia baru saja melihat pria tua itu, Pak Haryanto, keluar dari gedung, didampingi oleh seorang wanita cantik. Tapi yang menarik perhatiannya adalah bagaimana pria itu tampak tersandung, hampir jatuh, sebelum wanita itu dengan cepat menahannya. Dia sakit ya? Gumam Budi pada dirinya sendiri. Siapa Pak Haryanto? Aku tidak tahu. Tapi beberapa pekerja gedung yang makan di sini mengatakan dia sering terlihat tidak sehat belakangan ini, jawab Bu Mira sambil melanjutkan membersihkan meja. Budi menghabiskan mie instannya dan berterima kasih pada Bu Mira. Dia telah memutuskan, dia akan mengamati gedung itu lebih dekat. Ada sesuatu yang tidak beres dan entah bagaimana dia merasa perlu mencari tahu apa itu. Sementara itu, di restoran mewah di kawasan Sudirman, Anindita mengeluarkan ponselnya ketika Haryanto pergi ke toilet. Dimas, pastikan dokumen itu sudah disiapkan. Dia mulai mencurigai sesuatu, bisiknya sebelum dengan cepat mengakhiri panggilan saat melihat Haryanto kembali. Siapa yang menelepon? Sayang, tanya Haryanto. Oh, hanya asisten rumah tangga. Ada masalah kecil dengan pesanan untuk pesta minggu depan, jawab Anindita dengan santai. Ngomong-ngomong, jangan lupa minum vitaminmu malam ini. Dr. Wibowo mengatakan kau harus konsisten. Haryanto mengangguk, tidak menyadari bahwa setiap pil yang dia telan membawanya satu langkah lebih dekat ke kehancuran. Sudah 3 minggu berlalu sejak Budi mulai mengamati Menara Wijaya dan pemiliknya. Berkat kebaikan Bu Mira yang memperbolehkannya tidur di gudang kecil di belakang warung, dia bisa mengamati gedung itu siang dan malam. Sore ini hujan deras mengguyur Jakarta dan Budi terpaksa berteduh di lobi sebuah gedung di seberang Menara Wijaya. Hei, kau tidak boleh di sini. Seorang petugas keamanan menghampirinya dengan wajah galak. Budi hendak berlari ketika sebuah suara wanita menghentikan petugas itu. Biarkan dia, Pak. Di luar hujan deras. Budi menoleh dan melihat seorang wanita dengan seragam karyawan Wijaya Group. Dari kartu identitas yang tergantung di lehernya, Budi bisa membaca nama Ratna Sari. Terima kasih, Bu, kata Budi pelan.
Ratna tersenyum. Aku sering melihatmu di warung Bu Mira. Kau selalu memperhatikan gedung kami. Ada yang menarik perhatianmu. Budi ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Bu, apa benar Pak Haryanto sedang sakit? Wajah Ratna berubah serius. Kenapa kau bertanya begitu? Saya sering melihatnya dari warung. Dulu dia berjalan tegap, tapi sekarang dia sering terlihat lemah dan bingung. Ratna menatap anak itu dengan penuh perhatian. Dia sendiri telah menyimpan kekhawatiran yang sama tentang bosnya selama beberapa minggu terakhir. Kau pengamat yang baik untuk anak seusiamu, kata Ratna akhirnya. Ya, Pak Haryanto tidak seperti biasanya, tapi dokter mengatakan itu hanya kelelahan. Apa istrinya baik padanya? Tanya Budi lagi, mengejutkan Ratna dengan pertanyaan langsung itu. Ibu Anindita tentu saja. Dia sangat perhatian, selalu memastikan Pak Haryanto minum vitamin dan... Kata-kata Ratna terhenti, sebuah pikiran yang tidak pernah terlintas sebelumnya tiba-tiba muncul. Memang benar kondisi Pak Haryanto mulai memburuk sejak Anindita mulai memberinya vitamin baru itu. Aku harus pergi, kata Ratna tiba-tiba. Jaga dirimu, nak. Sementara itu, di ruangan tertutup di lantai 10 Menara Wijaya, Anindita duduk berhadapan dengan Dimas Prabowo. Wajah cantiknya yang biasanya tersenyum kini menampilkan ekspresi serius dan kalkulatif. Progresnya terlalu lambat, kata Anindita dengan nada dingin. Sudah hampir sebulan dan dia masih memiliki momen-momen kejelasan. Kemarin dia bahkan mempertanyakan laporan keuangan yang kau manipulasi. Dimas menyerahkan sebuah botol kecil. Ini formulasi yang lebih kuat, tapi kita harus hati-hati. Jika dosisnya terlalu tinggi, efeknya bisa mencurigakan. Aku tidak peduli. Waktu kita semakin sempit. Rapat Dewan Direksi tinggal 2 minggu lagi, dan aku perlu dia cukup lemah untuk menyetujui reorganisasi yang kita usulkan. Anindita memasukkan botol itu ke dalam tasnya. Pastikan semua dokumen siap. Begitu dia menandatangani surat kuasa itu, kita bisa mengambil alih semuanya secara legal. Bagaimana dengan Agus? Dia mulai mengajukan terlalu banyak pertanyaan tentang perubahan struktur keuangan kita. Anindita tersenyum dingin. Biarkan aku mengurus Agus. Fokuslah pada tugasmu. Di lantai atas, Haryanto Wijaya duduk di ruangannya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Belakangan ini semakin sulit baginya untuk berkonsentrasi. Dokumen-dokumen yang dulu bisa dia pahami dengan cepat, kini tampak seperti teka-teki yang rumit. Pak, boleh saya masuk? Agus mengetuk dan membuka pintu setelah mendengar jawaban lemah Haryanto. Ada apa, Agus? Tanya Haryanto, mencoba fokus pada wajah temannya yang sudah lama itu. Saya menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan keuangan triwulan ini, kata Agus sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Sepertinya ada dana dalam jumlah besar yang dialihkan ke beberapa perusahaan yang tidak saya kenal. Semuanya ditandatangani oleh Dimas, tapi menggunakan otorisasi digital Bapak. Haryanto mencoba memahami apa yang disampaikan Agus, tapi kepalanya terasa semakin berat. Mungkin aku menandatanganinya dan lupa, Agus. Belakangan ini ingatanku tidak seperti dulu. Pak, dengan segala hormat, saya kenal Bapak selama 30 tahun. Bapak tidak pernah menandatangani sesuatu tanpa membacanya dengan teliti. Tidak peduli seberapa lelahnya Bapak. Agus merendahkan suaranya. Dan saya pikir ada yang aneh dengan vitamin yang diberikan Ibu Anindita. Haryanto mengangkat tangannya, menghentikan Agus. Hati-hati dengan apa yang kau katakan, Agus. Anindita adalah istriku. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Saya tahu, Pak. Tapi tolong, bisakah Bapak setidaknya memeriksakan diri ke dokter lain? Dokter yang tidak direkomendasikan oleh istri. Bapak? Pintu terbuka dan Anindita masuk dengan senyum cerah. Oh, aku tidak tahu kau sedang rapat, sayang. Agus, bisakah kita lanjutkan nanti? Aku perlu berbicara dengan suamiku. Agus menatap Anindita sejenak sebelum mengangguk pada Haryanto. Kita akan bicarakan ini lagi, Pak. Setelah Agus pergi, Anindita duduk di depan Haryanto. Dia terlihat serius. Ada masalah? Hanya beberapa pertanyaan tentang laporan keuangan, jawab Haryanto lelah. Agus pikir ada sesuatu yang tidak beres.
Agus selalu terlalu khawatir, kata Anindita sambil mengeluarkan botol kecil. Waktunya minum vitaminmu sayang. Dr. Wibowo mengirim formula baru yang katanya akan lebih efektif. Haryanto menatap pil berwarna biru gelap itu dengan ragu. Untuk pertama kalinya kata-kata Agus menggema di benaknya. Apakah mungkin? Tidak, dia tidak bisa berpikir seperti itu tentang Anindita. Tapi tetap saja, aku akan meminumnya nanti, Ani. Aku masih harus menyelesaikan beberapa hal. Senyum Anindita sedikit menegang. Tapi Dr. Wibowo mengatakan, kau harus meminumnya tepat waktu untuk efek maksimal. Nanti, Ani, kata Haryanto dengan nada yang sedikit lebih tegas. Anindita akhirnya mengangguk dan meninggalkan botol itu di meja. Baiklah, jangan lupa ya, aku harus pergi sekarang. Ada pertemuan dengan panitia amal untuk acara minggu depan. Setelah Anindita pergi, Haryanto menatap botol itu lama. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan botol lain yang identik, berisi vitamin yang diberikan Anindita minggu lalu. Secara fisik, pil-pil itu terlihat berbeda. Dia mengambil satu pil dari masing-masing botol dan memasukkannya ke dalam amplop kecil, lalu memanggil Ratna melalui interkom. Ratna, tolong bawa ini ke laboratorium Universitas Indonesia. Minta mereka menganalisis komposisinya dengan segera. Bilang ini sangat penting dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Sementara itu, di luar gedung, Budi sedang membantu Bu Mira membereskan warung ketika dia melihat Anindita keluar dari Menara Wijaya. Alih-alih menuju parkiran, wanita itu berjalan ke sebuah kafe di ujung jalan. Didorong oleh rasa penasaran, Budi mengikutinya dari jarak aman. Di kafe itu, Anindita bertemu dengan seorang pria yang Budi kenali sebagai salah satu eksekutif yang sering keluar masuk Menara Wijaya. Mereka duduk di sudut yang tersembunyi, tapi Budi berhasil menyelinap ke meja di dekat mereka, berpura-pura mencari sisa makanan. Formulanya lebih kuat kali ini, Budi mendengar Anindita berkata. Dalam seminggu, dia akan terlalu lemah untuk menolak apapun. Pastikan semua dokumen siap untuk ditandatangani. Bagaimana dengan Agus? Dia bisa menjadi masalah, kata pria itu. Yang tidak lain adalah Dimas. Aku sudah mengatur sesuatu untuknya. Setelah pesta amal minggu depan, Agus tidak akan menjadi masalah lagi. Jantung Budi berdebar kencang. Dia harus memberitahu seseorang. Tapi siapa yang akan mempercayai seorang anak jalanan? Saat itulah dia melihat Ratna, sekretaris yang tadi berbicara dengannya, keluar dari gedung dengan tergesa-gesa membawa amplop kecil. Tanpa pikir panjang, Budi berlari menghampirinya. Bu Ratna, Bu Ratna! Ratna berhenti terkejut melihat anak itu. Ada apa, nak? Saya mendengar sesuatu tentang Pak Haryanto dan istrinya. Budi menelan ludah, sadar bahwa apa yang akan dia katakan bisa membahayakan dirinya. Istrinya merencanakan sesuatu yang buruk. Saya mendengar dia berbicara dengan pria bernama Dimas. Mereka memberikan sesuatu pada Pak Haryanto untuk membuatnya lemah. Wajah Ratna memucat. Dia menatap amplop di tangannya lalu kembali ke anak itu. Ayo ikut aku. Di sebuah laboratorium di Universitas Indonesia, Ratna dan Budi menunggu dengan cemas. Sementara seorang ilmuwan menganalisis pil-pil tersebut. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, ilmuwan itu memanggil mereka. Pil berwarna kuning. Ini sebagian besar terdiri dari vitamin dan mineral biasa, meskipun ada sedikit zat yang bisa menyebabkan kelelahan ringan, kata ilmuwan itu. Tapi pil biru ini, dia menunjukkan hasil analisis di layar komputernya. Ini mengandung dosis tinggi sedatif kuat, ditambah dengan beberapa senyawa, yang bisa menyebabkan kebingungan, kehilangan memori, dan bahkan halusinasi jika dikonsumsi secara teratur. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghentikan Pak Haryanto sebelum dia minum pil itu, kata Budi dengan tegas. Dan kita harus mengumpulkan bukti tentang apa yang dilakukan istrinya. Ketika mereka kembali ke Menara Wijaya, hari sudah mulai gelap. Dari lobi mereka bisa melihat lampu di ruangan Haryanto masih menyala. Budi, kau tidak bisa masuk begitu saja.
keamanan akan menghentikanmu, kata Ratna. Saya akan menemukan cara, jawab Budi sambil mengamati gedung itu. Matanya tertuju pada truk pengiriman yang baru saja tiba di pintu belakang. Sementara itu, di ruangannya Haryanto menatap botol vitamin di hadapannya. Kepalanya berdenyut-denyut dan dia merasa sangat lelah. Mungkin vitamin itu akan membantu. Lagi pula, apa yang dikatakan Agus pasti hanya kesalahpahaman. Anindita mencintainya, bukan? Dengan tangan gemetar, dia mengambil sebutir pil biru dan segelas air. Budi bergerak cepat menuju pintu belakang Menara Wijaya. Dengan kemampuan bertahan hidup yang telah diasah di jalanan Jakarta, dia menyelinap di belakang truk pengiriman tanpa terdeteksi. Saat petugas keamanan sibuk memeriksa dokumen pengiriman, Budi merayap di bawah truk dan masuk ke area bongkar muat. "Hei, kau, anak kecil!" Jantung Budi seakan berhenti saat seorang pekerja melihatnya. Tapi alih-alih mengejarnya, pekerja itu hanya menggelengkan kepala. "Kalau kau lapar, dapur ada di lantai 2. Bilang saja Pak Joko yang menyuruhmu." Budi mengangguk cepat dan berlari menuju lift barang. Dia beruntung tentu saja, tapi keberuntungan saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan Pak Haryanto. Begitu berada di dalam lift, dia menekan tombol untuk lantai teratas. Ratna telah memberinya petunjuk tentang lokasi ruangan Haryanto. Sementara itu, di ruangannya Haryanto masih memandangi pil biru di tangannya. Sesuatu dalam dirinya memberontak, suatu ketidakpercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Telepon di mejanya berdering membuatnya tersentak. "Halo?" Jawabnya lemah. "Pak Haryanto, ini Ratna. Jangan minum pil yang diberikan Ibu Anindita. Hasil lab menunjukkan itu mengandung sedatif kuat dan zat yang bisa merusak kemampuan kognitif." Haryanto terdiam. Otaknya berusaha mencerna informasi mengejutkan ini. "Ratna, apa kau yakin? Ini tidak mungkin." "Saya sangat yakin, Pak. Saya punya hasil analisis laboratorium. Dan anak jalanan yang sering mengamati gedung kita mendengar Ibu Anindita dan Dimas membicarakan rencana mereka. Mereka ingin membuat Bapak terlalu lemah untuk menolak sesuatu yang akan mereka minta Bapak tanda tangani minggu depan." Haryanto merasakan dunianya runtuh. Istrinya sendiri, Anindita yang selama ini dia percayai, yang dia pikir mencintainya, tapi sebelum dia bisa sepenuhnya memproses pengkhianatan ini, pintu ruangannya terbuka. Dimas masuk dengan senyum yang kini terlihat sangat palsu. "Pak Haryanto, saya membawa dokumen yang perlu ditandatangani segera," kata Dimas, mendekati meja Haryanto. Dia berhenti saat melihat telepon yang masih aktif. "Siapa yang Bapak hubungi?" Haryanto memaksakan senyum lemah. Instingnya mengatakan untuk tidak menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu. "Hanya Ratna. Dia sedang mengerjakan sesuatu untukku." Dia menutup telepon. "Dokumen apa yang kau bawa, Dimas?" "Hanya beberapa formulir standar untuk transfer dana ke proyek Kalimantan," jawab Dimas, menyerahkan setumpuk kertas. "Dan apakah Bapak sudah minum vitamin baru dari Ibu Anindita? Beliau sangat khawatir tentang kesehatan Bapak." Haryanto menatap pil di tangannya, lalu kembali ke Dimas. "Baru saja akan meminumnya." "Bagus. Dr. Wibowo mengatakan pil biru ini lebih efektif dari yang sebelumnya." Dimas mengamati dengan senyum tipis saat Haryanto mengangkat pil itu ke mulutnya. Pada saat yang sama, Budi akhirnya tiba di lantai teratas. Dia berlari melalui koridor, mengikuti petunjuk Ratna. Satpam di pos keamanan lantai eksekutif berteriak memanggilnya, tapi Budi tidak berhenti. Dia melihat pintu dengan nama Haryanto Wijaya, Direktur Utama, dan tanpa pikir panjang membukanya dengan kasar. "Jangan minum pil itu, Pak!" teriak Budi sekuat tenaga. Haryanto, yang baru saja akan memasukkan pil ke mulutnya, tersentak kaget. Pil itu jatuh dari tangannya ke lantai. Dimas berbalik dengan wajah marah. "Siapa kau?" "Satpam, ada penyusup." Tapi Budi tidak gentar. Dengan napas terengah-engah dia berkata, "Pak, pil itu beracun. Istri Bapak dan orang ini berencana membuat Bapak sakit sehingga Bapak akan menandatangani dokumen untuk menyerahkan perusahaan pada mereka." Dimas bergerak cepat mencoba menangkap Budi, tapi anak itu lebih gesit. Dia menyelip di antara kursi dan berlari ke sisi Haryanto. "Pak, Bu Ratna memiliki bukti dari laboratorium.
Pil itu mengandung zat berbahaya. Haryanto yang masih syok dengan situasi ini menatap Dimas. Wajah eksekutif muda itu berubah dari kepanikan menjadi kemarahan dingin. Jangan dengarkan omong kosong anak jalanan ini, Pak. Dia mungkin hanya mencari perhatian atau uang. Tetapi Haryanto melihat ketulusan di mata Budi dan kenyataan bahwa anak ini berani menerobos keamanan gedung hanya untuk memperingatkannya mengatakan sesuatu. Dimas, aku rasa kita perlu menunda penandatanganan dokumen ini sampai aku bisa mempelajarinya dengan lebih baik, kata Haryanto dengan suara yang lebih tegas dari yang dia rasakan. Tepat saat itu, Ratna masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh 2 petugas keamanan. Pak, saya punya hasil lab. Tangkap anak itu dan sekretaris ini, perintah Dimas pada petugas keamanan. Mereka mencoba menyabotase operasi perusahaan dengan menyebarkan kebohongan tentang Ibu Anindita. Tapi Haryanto berdiri, dan meskipun kakinya masih lemah, suaranya penuh otoritas. Tidak ada yang akan ditangkap. Ratna tunjukkan padaku hasil lab itu. Ratna menyerahkan dokumen yang dia bawa. Haryanto membacanya dengan seksama, wajahnya semakin pucat setiap detik. Sedatif kuat, zat yang memengaruhi fungsi kognitif, racun yang terakumulasi dalam dosis kecil. Semua ini ditemukan dalam pil yang telah dia konsumsi selama berminggu-minggu. Dimas, kata Haryanto akhirnya, suaranya bergetar dengan kemarahan yang terkendali. Kau dipecat, segera tinggalkan gedung ini sebelum aku memanggil polisi. Anda tidak bisa melakukan itu, jawab Dimas dengan senyum dingin. Anda sudah menandatangani dokumen yang memberikan saya dan Ibu Anindita kekuasaan untuk mengambil keputusan jika Anda dianggap tidak mampu. Dan lihat Anda sekarang, Pak. Tangan gemetar, pikiran kacau, siapa yang akan percaya bahwa Anda masih mampu memimpin perusahaan raksasa ini? Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Haryanto menatap Dimas dengan mata terbelalak. Apakah dia benar-benar telah menandatangani dokumen seperti itu? Dengan kondisi mentalnya yang terganggu karena obat-obatan, dia tidak bisa yakin. Itu tidak benar, seru Budi tiba-tiba. Saya mendengar mereka berbicara di kafe. Mereka bilang akan membuat Bapak menandatangani dokumen itu minggu depan setelah pesta amal. Dimas menatap Budi dengan tatapan yang bisa membunuh. Anak jalanan pembohong, siapa yang akan percaya padamu dibandingkan dengan Direktur Keuangan dan istri sah Pak Haryanto? Saya, kata sebuah suara dari pintu. Agus Santoso berdiri di sana dengan beberapa eksekutif senior lainnya. Dan saya yakin Dewan Direksi juga akan percaya saat mereka melihat bukti yang telah saya kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Agus masuk dan meletakkan sebuah folder tebal di meja Haryanto. Dimas telah mengalihkan dana perusahaan ke rekening luar negeri. Saya telah melacak semua transaksinya. Dan saya juga memiliki rekaman percakapan antara dia dan Ibu Anindita yang sangat mencerahkan. Wajah Dimas memucat. Dia mundur beberapa langkah, tangannya meraih ponsel. Ini tidak berakhir di sini. Anindita harus tahu, tapi Ratna dengan cepat merebut ponsel dari tangannya. Anda tidak akan menghubungi siapapun, Pak Dimas. Petugas keamanan yang kini memahami situasi sebenarnya menahan Dimas. Haryanto masih syok dengan pengkhianatan yang dialaminya, menatap Budi dengan penuh rasa terima kasih. Kau menyelamatkan hidupku, nak. Siapa namamu, Kapti? Budi, Pak. Nama saya Budi. Terima kasih, Budi. Aku berhutang budi padamu. Haryanto tersenyum lemah pada permainan kata itu sebelum beralih ke Agus. Dan padamu juga, teman lamaku. Aku seharusnya mendengarkanmu sejak awal. Yang penting Bapak selamat sekarang, jawab Agus. Tapi kita masih punya masalah. Anindita. Seolah dipanggil oleh namanya, Anindita muncul di pintu, wajahnya berubah dari senyum manis menjadi keterkejutan saat melihat Dimas ditahan dan semua orang berkumpul di ruangan itu. Apa yang terjadi di sini, matanya berusaha terdengar bingung dan tak bersalah. Permainanmu sudah berakhir, Ani, kata Haryanto dengan nada sedih. Aku tahu tentang pil-pil itu, tentang rencanamu dan Dimas. Anindita mengubah taktik dengan cepat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku hanya memberimu vitamin yang diresepkan Dr. Wibowo. Dimas pasti telah menipuku juga. Cukup, Anindita, kata Haryanto tegas. Hasil lab tidak berbohong.
Dan kami memiliki rekaman percakapanmu dengan Dimas. Wajah Anindita berubah drastis. Dari kesedihan palsu menjadi kemarahan dingin. Kau pikir ini sudah berakhir? Aku punya koneksi di mana-mana. Dokumen-dokumen sudah ditandatangani. Kau terlalu lemah untuk melawanku, Haryanto. Tidak ada dokumen yang ditandatangani, kata Ratna, menunjukkan tumpukan kertas yang dibawa Dimas. Rencana kalian untuk membuatnya menandatangani minggu depan gagal total. Anindita tertawa getir. Kalian semua akan menyesal. Dua petugas keamanan lain muncul dan Agus memberi isyarat pada mereka untuk menahan Anindita. Bawa dia ke ruang keamanan. Polisi sedang dalam perjalanan. Saat Anindita dibawa keluar, dia melemparkan tatapan penuh kebencian pada Budi. Kau, anak jalanan sialan, kau akan membayar untuk ini. Budi yang biasanya berani mundur sedikit. Tapi Haryanto meletakkan tangannya di bahu anak itu. Jangan khawatir, Budi. Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kau aman sekarang. Ruangan itu perlahan-lahan kosong saat Dimas dan Anindita dibawa ke ruang keamanan. Hanya Haryanto, Ratna, Agus, dan Budi yang tersisa. Apa yang akan terjadi sekarang, Pak? Tanya Ratna pelan. Haryanto menghela napas panjang. Aku perlu waktu untuk pulih. Racun itu harus keluar dari tubuhku. Dan perusahaan membutuhkan pemimpin yang kuat selama masa transisi ini. Dia menoleh ke Agus. Aku ingin kau mengambil alih sementara, Agus. Aku percaya padamu. Agus mengangguk serius. Saya akan melakukannya dengan baik, Pak. Anda fokus saja untuk sembuh. Haryanto kemudian beralih ke Budi, yang tampak tidak nyaman dengan pakaian lusuhnya di tengah ruangan mewah itu. Dan untukmu, Budi, aku ingin memberimu kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Jika kau mau. Budi menatap Haryanto dengan mata terbelalak. Maksud Bapak, kau bisa tinggal bersamaku, mendapatkan pendidikan yang layak, menjadi bagian dari keluargaku. Haryanto tersenyum lembut. Kau telah menunjukkan keberanian dan integritas yang lebih besar dari banyak orang dewasa yang ku kenal. Kau pantas mendapatkan kesempatan. Air mata mulai menggenang di mata Budi. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan Jakarta, dia telah belajar untuk tidak mengharapkan kebaikan dari siapapun. Tapi sekarang, terima kasih Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Kau tidak perlu mengatakan apapun, jawab Haryanto. Hanya janji padaku satu hal, jangan pernah kehilangan kepekaan dan keberanianmu itu. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Budi mengangguk, terlalu terharu untuk berbicara. Di luar jendela matahari Jakarta mulai terbenam, memberikan cahaya keemasan pada kota yang tak pernah tidur itu. Bagi Haryanto, Budi dan semua orang yang terlibat, ini adalah akhir dari satu bab yang gelap dan awal dari sesuatu yang baru. Tapi sebuah pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah semua ancaman benar-benar telah berlalu? Atau apakah Anindita dan Dimas hanyalah puncak dari konspirasi yang lebih besar? Seminggu telah berlalu sejak penangkapan Anindita dan Dimas. Berita tentang skandal Wijaya Group telah menjadi headline utama di semua media nasional. Spekulasi dan rumor menyebar seperti api, memengaruhi harga saham perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Pagi itu, di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Haryanto sedang menikmati sarapannya dengan Budi. Kehidupan anak itu telah berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Dari tidur di gudang sempit di belakang warung Bu Mira, kini dia memiliki kamar sendiri dengan tempat tidur yang empuk dan lemari penuh pakaian baru. Bagaimana tidurmu semalam, Budi? Tanya Haryanto mengamati anak itu yang masih tampak sedikit canggung dengan kemewahan di sekitarnya. Baik Pak, tapi saya masih belum terbiasa dengan tempat tidur yang terlalu empuk, jawab Budi jujur, membuat Haryanto tertawa. Kau akan terbiasa, dan mulai minggu depan, kau akan mulai sekolah di SMP Cendekia. Itu salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Budi mengangguk, matanya menunjukkan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Saya belum pernah benar-benar sekolah sebelumnya, Pak. Saya hanya belajar membaca dan menulis dari seorang guru relawan di jalanan. Jangan khawatir, aku sudah berbicara dengan kepala sekolah. Kau akan mendapatkan guru privat untuk membantumu mengejar ketinggalan. Haryanto tersenyum menenangkan. Kau anak yang cerdas, Budi. Aku yakin kau akan berhasil.
percakapan. Mereka terhenti oleh kedatangan Agus, yang telah diundang untuk sarapan bersama. Wajahnya terlihat serius, menandakan bahwa dia membawa kabar penting. "Selamat pagi, Pak Haryanto," Budi sapanya, menerima secangkir kopi dari pelayan. "Maaf mengganggu pagi yang tenang ini, tapi ada beberapa perkembangan yang perlu Bapak ketahui." "Ada apa, Agus?" tanya Haryanto, merasakan nada urgensi dalam suara temannya itu. "Anindita telah dibebaskan dengan jaminan tadi malam. Pengacaranya mengajukan banding bahwa bukti yang kita miliki tidak cukup kuat untuk menahannya." Haryanto mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kita memiliki hasil lab, rekaman percakapan, dan saksi mata? Pengacaranya berargumen bahwa rekaman itu diperoleh secara ilegal tanpa persetujuan. Dan mengenai hasil lab, Agus menghela napas. Dokter yang memberikan kesaksian ahli Dr. Rahman tiba-tiba menarik pernyataannya. Dia sekarang mengatakan bahwa pil-pil itu memang mengandung sedatif, tapi dalam dosis yang aman dan umum digunakan untuk mengatasi kecemasan dan insomnia. "Dia disuap," kata Haryanto datar. "Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kemungkinan besar. Dan ada hal lain. Dr. Wibowo, dokter yang meresepkan vitamin itu, telah menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya." Budi yang telah mendengarkan dengan seksama berbicara, "Pak, apa ini berarti Ibu Anindita akan kembali ke sini?" Kekhawatiran dalam suaranya jelas, dan Haryanto cepat-cepat menggelengkan kepala. "Tidak, Budi. Dia tidak akan kembali ke rumah. Ini, aku sudah mengajukan gugatan cerai dan perintah penjauhan. Dia tidak boleh mendekati kita dalam radius 100 meter." "Tapi itu hanya selembar kertas, Pak," kata Agus serius. "Dan dengan koneksi yang dimiliki Anindita, saya khawatir dia masih bisa menyebabkan masalah besar. Apa yang kau sarankan?" "Kita perlu pergi dari Jakarta untuk sementara waktu, setidaknya sampai kasus ini benar-benar selesai dan semua bukti diamankan." Haryanto merenungkan saran itu. Meninggalkan Jakarta berarti meninggalkan perusahaan dalam situasi krisis, tapi dia juga perlu memikirkan keselamatan Budi dan dirinya sendiri. "Baiklah, aku memiliki villa di Bali. Kita bisa pergi ke sana besok. Tapi aku tetap perlu menghadiri pertemuan dengan Dewan Direksi sore ini. Ini sangat penting untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan tetap stabil." Agus mengangguk. "Saya akan mengatur semuanya. Dan untuk pertemuan nanti, saya sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa meskipun ada skandal ini, keuangan perusahaan tetap solid." Setelah Agus pergi, Haryanto menoleh ke Budi yang tampak cemas. "Jangan khawatir, ini hanya sementara. Kita akan aman di Bali dan kau akan suka di sana. Ada pantai yang indah dan banyak tempat menarik untuk dikunjungi." Budi mengangguk, tapi tetap terlihat khawatir. "Pak, saya punya firasat buruk tentang ini. Ibu Anindita, dia terlihat sangat berbahaya." "Kau benar, Budi. Dia memang berbahaya, tapi kita akan lebih berhati-hati sekarang. Dan ingat, kita memiliki banyak orang baik di pihak kita. Ratna, Agus, dan banyak lagi." Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, Anindita sedang duduk berhadapan dengan pengacaranya dan seorang pria yang tidak dikenal. "Jadi, Dr. Rahman sudah bekerja sama dengan kita. Dan Dr. Wibowo telah dikirim untuk liburan panjang di Eropa," kata pengacara itu. "Tapi kita masih memiliki masalah dengan rekaman itu. Walaupun tidak bisa digunakan di pengadilan, keberadaannya saja sudah cukup untuk merusak reputasi Anda di mata publik." "Aku tidak peduli dengan reputasi," kata Anindita dingin. "Yang aku inginkan adalah Haryanto menandatangani dokumen itu, dengan atau tanpa paksaan. Itu akan sulit sekarang. Dia dikelilingi oleh pengawal dan orang-orang kepercayaannya, dan dia memperlakukan anak jalanan itu seperti putranya sendiri." Wajah Anindita mengeras mendengar tentang Budi. "Anak itu, dia yang menghancurkan semuanya. Jika bukan karena dia, Haryanto sekarang sudah berada di bawah kendaliku sepenuhnya." "Ada cara lain," kata pria ketiga yang belum berbicara sejak tadi. "Sumber saya mengatakan bahwa Haryanto berencana pergi ke Bali besok. Dia memiliki villa terpencil di dekat Ubud. Itu kesempatan sempurna untuk berbicara dengannya secara pribadi." Anindita tersenyum dingin. "Berbicara?
Ya, aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya, dan dengan anak itu juga. Kembali ke kantor Wijaya Group, pertemuan Dewan Direksi berjalan dengan tegang. Beberapa anggota Dewan mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang stabilitas perusahaan setelah skandal ini. Haryanto yang masih dalam proses pemulihan dari efek racun berusaha keras untuk tetap terlihat kuat dan meyakinkan. Situasi ini memang tidak terduga, tapi kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak terganggu, kata Haryanto dengan suara yang dia usahakan tetap stabil. Agus akan menjabat sebagai Direktur Operasional sementara dan semua proyek yang sedang berjalan akan terus dilanjutkan sesuai jadwal. Salah satu anggota Dewan, pria Parubaya bernama Bambang Suryadi, berdiham. Dengan segala hormat Pak Haryanto, kesehatan Anda sendiri menjadi perhatian kami. Apakah Anda yakin bahwa Anda masih mampu memimpin perusahaan dalam kondisi seperti ini? Pertanyaan itu, meskipun disampaikan dengan sopan, jelas merupakan serangan. Haryanto tahu bahwa Bambang memiliki hubungan dekat dengan keluarga istri pertamanya yang tidak pernah sepenuhnya menerima pernikahannya dengan Anindita. Saya menghargai kekhawatiran Anda, Pak Bambang, jawab Haryanto dengan tenang. Dokter saya telah menyatakan bahwa efek racun akan sepenuhnya hilang dalam beberapa minggu. Sementara itu, dengan dukungan tim eksekutif yang kuat, saya yakin perusahaan akan tetap berjalan dengan baik. Dan bagaimana dengan anak jalanan itu? Tanya anggota Dewan lain, Nyonya Lestari. Kami mendengar bahwa Anda telah mengangkatnya sebagai semacam anak asuh. Haryanto merasakan kemarahan mulai muncul, tapi dia menahannya. Budi adalah anak yang luar biasa berani yang telah menyelamatkan hidup saya. Saya telah memutuskan untuk memberikannya kesempatan yang layak dalam hidup, termasuk pendidikan dan keluarga. Saya tidak melihat bagaimana ini bisa memengaruhi kemampuan saya memimpin perusahaan. Agus merasakan ketegangan yang meningkat dengan cepat mengalihkan diskusi ke presentasi laporan keuangan terbaru yang menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai saham karena skandal, fundamental perusahaan tetap kuat. Setelah pertemuan yang melelahkan itu berakhir, Haryanto kembali ke ruangannya dengan Agus. Mereka mencoba mencari alasan untuk menggulingkanmu, kata Agus dengan nada marah. Bambang selalu ingin mengendalikan perusahaan sejak kematian istri pertamamu. Aku tahu, jawab Haryanto lelah. Tapi selama aku memiliki saham mayoritas, mereka tidak bisa melakukan apapun. Dia terdiam sejenak. Mungkin lebih baik jika aku tidak memberitahu siapapun kecuali kau dan Ratna tentang kepergian kami ke Bali besok. Setuju. Saya akan mengatur transportasi pribadi dan memastikan tidak ada yang mengetahui rencana ini. Ketika Agus pergi untuk membuat pengaturan, Haryanto menatap keluar jendela kantornya. Jakarta, kota yang telah memberinya segalanya, kini terasa seperti tempat yang asing dan berbahaya. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang lain yang terlibat dalam konspirasi Anindita. Siapa lagi yang bisa dia percaya? Teleponnya berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, dia mengangkatnya. Halo, Pak Haryanto, suara seorang wanita yang tidak dikenal terdengar dari seberang. Anda tidak mengenal saya, tapi saya adalah seorang perawat di klinik Dr. Wibowo. Ada yang perlu Anda ketahui tentang dokter itu dan hubungannya dengan istri Anda. Haryanto mendengarkan dengan seksama, tidak menyadari bahwa dari gedung di seberang, seseorang sedang mengamatinya dengan teropong, mengawasi setiap gerakannya dengan penuh perhatian. Di rumah Haryanto, Budi sedang membantu pelayan berkemas untuk perjalanan ke Bali. Meskipun gugup tentang rencana ini, dia juga merasa sedikit bersemangat. Dia tidak pernah bepergian keluar Jakarta sebelumnya, apalagi naik pesawat. Nak, ada telepon untukmu, kata kepala pelayan, menyerahkan telepon rumah pada Budi. Katanya dari Bu Mira. Budi mengambil telepon dengan senang. Dia merindukan wanita, baik hati yang telah menjadi semacam figur ibu baginya selama di jalanan. Halo Bu Mira. Budi, suara di seberang terdengar panik. Kau dalam bahaya, wanita itu, istri Pak Haryanto. Dia datang ke warung mencarimu. Dia bertanya pada semua orang di sekitar sini, dan dia tidak sendirian. Ada beberapa orang bersamanya, mereka terlihat seperti preman. Jantung Budi berdebar kencang.
Bu Mira, Anda tidak apa-apa? Apa mereka menyakiti Anda? Tidak, aku baik-baik saja. Tapi kau harus berhati-hati, Budi. Wanita itu, matanya penuh dengan kebencian. Dia bilang, dia akan menemukanmu, tidak peduli apa yang terjadi. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Budi mencoba menelepon kembali tapi tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, dia memanggil kepala pelayan. Pak, saya perlu menghubungi Pak Haryanto sekarang. Ini darurat. Sementara itu di kantornya Haryanto baru saja mengakhiri panggilan dengan perawat misterius itu. Informasi yang dia terima sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan. Ternyata Dr. Wibowo bukan dokter sungguhan, tapi seorang aktor yang dipekerjakan oleh Anindita. Klinik tempat Haryanto pernah berkonsultasi adalah setting palsu, diatur khusus untuk meyakinkannya bahwa dia membutuhkan vitamin khusus itu. Teleponnya berdering lagi, kali ini dari rumahnya. Pak Haryanto, suara kepala, pelayan terdengar panik. Budi perlu berbicara dengan Anda. Dia bilang ini darurat. Hubungkan dia, kata Haryanto, merasakan firasat buruk. Pak, suara Budi terdengar ketakutan. Bu Mira menelepon. Ibu Anindita mencari saya di sekitar warung dengan beberapa orang. Mereka seperti preman dan telepon Bu Mira tiba-tiba terputus. Haryanto merasakan darahnya membeku. Budi, dengarkan aku baik-baik. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan biarkan siapapun masuk kecuali aku atau Agus. Aku akan segera pulang. Hubungi juga polisi sekarang. Saat Haryanto bergegas meninggalkan kantornya, dia tidak menyadari bahwa sosok misterius yang mengawasinya dari gedung seberang kini bergerak juga, mengikutinya dari jarak aman. Perburuan telah dimulai dan taruhannya lebih tinggi dari yang mereka semua bayangkan. Hujan lebat turun di Jakarta sore itu, seolah langit ikut merasakan ketegangan yang melanda keluarga Wijaya. Haryanto mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi melalui jalanan yang macet. Jantungnya berdebar kencang, memikirkan keselamatan Budi. Dia mencoba menelepon ke rumah berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Angkat teleponnya, kumohon, gumamnya. Semakin cemas setiap kali panggilannya, dialihkan ke pesan suara. Mobil hitam di belakangnya terus mengikuti, menjaga jarak yang cukup untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Di dalamnya, seorang pria bertubuh kekar menekan tombol di teleponnya. Target sedang menuju rumah. Posisikan tim sekarang. Di rumah Haryanto, situasi telah berubah menjadi kacau. Budi dan para pelayan terkunci di ruang bawah tanah yang dirancang sebagai ruang perlindungan darurat. Dua pria tidak dikenal telah memaksa masuk, menyekap dua petugas keamanan yang berjaga di pintu depan. Mereka mencari saya, kata Budi gemetar. Ini semua salah saya. Saya membahayakan kalian semua. Kepala pelayan Pak Rahman meletakkan tangannya di bahu Budi. Ini bukan salahmu, nak. Yang penting sekarang kita semua aman di sini. Polisi akan segera datang. Tiba-tiba mereka mendengar suara keras dari atas, seperti barang pecah belah dibanting. Kemudian suara langkah kaki mendekat ke pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Budi, aku tahu kau di dalam sana. Suara seorang wanita terdengar, dingin dan menusuk. Sebaiknya kau keluar sekarang, atau kami akan memaksa masuk. Dan percayalah itu tidak akan menyenangkan bagi siapapun di dalam. Budi mengenali suara itu, Anindita. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Jangan dengarkan dia, bisik Pak Rahman. Pintu ini terbuat dari baja tebal. Mereka tidak akan bisa masuk. Tapi bagaimana dengan Pak Haryanto? Tanya Budi cemas. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka akan menangkapnya. Pak Rahman mengeluarkan ponselnya. Aku akan mencoba menghubunginya lagi, memperingatkannya. Sementara itu, di jalan, Haryanto akhirnya berhasil menelepon Agus. Agus, aku tidak bisa menghubungi rumah. Sesuatu telah terjadi. Saya baru mendapat kabar dari sistem keamanan, jawab Agus, suaranya tegang. Alarm diam telah diaktifkan. Polisi sedang dalam perjalanan, tapi Anda sebaiknya tidak pulang dulu. Mungkin ini jebakan. Tapi Budi ada di sana. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian.
Pak, dengarkan saya. Jika Anda tertangkap juga, Anda tidak akan bisa membantu Budi. Berputarlah dan temui saya di kantor. Kita akan merencanakan langkah selanjutnya dengan bantuan polisi. Haryanto mengerem mobilnya, bimbang. Instingnya mengatakan untuk bergegas, pulang, tapi logikanya mengatakan bahwa Agus benar. Dengan berat hati, dia memutar kemudi, mengambil jalan memutar kembali ke kantor. Mobil hitam yang mengikutinya juga ikut berbalik, mempertahankan jarak. Kembali di rumah, Anindita mulai kehilangan kesabarannya. Budi, ini kesempatan terakhirmu. Keluar sekarang, atau kami akan mulai membakar rumah ini. Kau mau semua orang di dalam sana mati karenamu. Dari balik pintu baja, Budi merasakan ketakutan yang menguasainya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menderita karena dirinya, tapi dia juga tahu bahwa Anindita tidak akan membiarkannya hidup. Nyonya, tolong, tenang. Terdengar suara seorang pria, salah satu orang yang dibawa Anindita. Kita tidak bisa membakar rumah. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Dan polisi bisa datang kapan saja. Diam, bentak Anindita. Kau dibayar untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Tiba-tiba, alarm keamanan rumah berbunyi nyaring, diikuti oleh suara sirin polisi dari kejauhan. Sial, umpat Anindita, kita kehabisan waktu. Kita harus pergi sekarang, kata pria itu mendesak. Tidak sebelum aku selesai dengan anak itu, geram Anindita. Anak jalanan sialan itu telah menghancurkan semuanya. Aku menginvestasikan bertahun-tahun hidupku untuk rencana ini. Nyonya, polisi akan tiba dalam hitungan menit. Kita bisa mencoba lagi lain waktu. Dengan enggan, Anindita akhirnya setuju untuk mundur. Ini belum berakhir, Budi. Dia berteriak ke arah pintu ruang bawah tanah. Aku akan menemukanmu dimanapun kau bersembunyi. Setelah Anindita dan anak buahnya pergi, Budi dan para pelayan tetap di ruang bawah tanah sampai polisi tiba dan menyatakan situasi aman. Ketika mereka akhirnya keluar, pemandangan di rumah itu mengerikan. Furnitur dibalikkan, barang pecah belah hancur, dan foto-foto keluarga dirobek dari dinding. Dia benar-benar marah, gumam Budi, mengamati kehancuran itu. Polisi mulai mengambil pernyataan dari semua orang saat Haryanto dan Agus tiba. Wajah mereka pucat dengan kekhawatiran. Budi, Haryanto langsung berlari memeluk anak itu. Kau tidak apa-apa. Apa mereka menyakitimu? Saya baik-baik saja, Pak, jawab Budi, merasakan kelegaan luar biasa melihat Haryanto selamat. Tapi rumah Bapak, itu hanya barang. Yang penting, kau dan semua orang di sini selamat. Haryanto menatap ke sekeliling dengan wajah muram. Ini sudah keterlaluan. Anindita telah melewati batas. Kami akan meningkatkan pengawasan pada Nyonya Anindita, Pak, kata kepala polisi yang menangani kasus tersebut. Tapi sejujurnya dengan koneksi yang dia miliki, akan sulit untuk menahan dia lama. Rencana ke Bali harus dipercepat, kata Agus tegas. Saya sudah mengatur jet pribadi untuk berangkat malam ini. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Haryanto mengangguk. Kau benar. Pak Rahman, tolong siapkan barang-barang yang paling penting saja. Kita berangkat dalam 1 jam. Sementara rumah kembali sibuk dengan persiapan dadakan, Budi menarik Haryanto ke samping. Pak, saya khawatir tentang Bu Mira. Teleponnya terputus tiba-tiba tadi. Bagaimana jika Ibu Anindita melakukan sesuatu padanya? Haryanto mengerutkan kening, menyadari kekhawatiran itu beralasan. Agus, bisa kau kirim seseorang untuk memeriksa warung Bu Mira? Dan jika dia baik-baik saja, bawa dia juga ke Bali. Dia tidak aman di sini. Dalam waktu singkat, semuanya diatur. Haryanto, Budi, Agus, dan beberapa pengawal keamanan berangkat ke bandara dalam konvoi 3 mobil, berjaga-jaga jika ada yang mengikuti mereka. Kabar baik datang di tengah perjalanan. Bu Mira ditemukan selamat. Teleponnya terputus karena baterai habis dan dia akan bergabung dengan mereka di bandara. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat konvoi mereka memasuki area VIP bandara, sebuah mobil hitam menerobos barikade keamanan dan menabrak mobil terdepan. Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Pengawal keamanan melompat keluar. Senjata teracung. Haryanto menarik Budi merapat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Tetap di belakangku, bisiknya pada anak itu.
Dari mobil hitam itu muncul dua pria bertopeng mengacungkan senjata. Tapi alih-alih menembak, mereka melemparkan sesuatu ke arah mobil Haryanto, sebuah paket kecil yang mendarat di kap mobil. "Bom!" teriak salah satu pengawal. Semua keluar dari mobil. Mereka bergegas keluar, berlari menjauh dari kendaraan. Tapi tidak terjadi ledakan. Paket itu hanya tergeletak di sana, tidak bergerak. Dengan hati-hati, kepala keamanan Haryanto mendekati paket itu, diikuti oleh petugas keamanan bandara. Setelah pemeriksaan singkat, dia memberi isyarat bahwa situasi aman. Bukan bom, hanya sebuah kotak. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan pesan yang ditulis tangan, "Kau bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Dan di bawah pesan itu terletak sebuah foto. Foto Haryanto dan Budi yang diambil pagi ini di rumah saat mereka sarapan bersama. "Dia mengawasi kita," kata Haryanto, wajahnya pucat, "bahkan di rumah kita sendiri." Agus memeriksa mobil hitam yang kini ditinggalkan oleh para penyerang. Mereka melarikan diri dengan motor yang sudah disiapkan. Tapi lihat ini, dia menunjukkan sebuah dokumen yang ditemukan di dashboard mobil. Salinan tiket penerbangan ke Bali Aenan Haryanto dan Budi, lengkap dengan jadwal dan nomor penerbangan. Kebocoran informasi, gumam Agus. Seseorang dari dalam telah memberitahu Anindita tentang rencana kita. "Tapi siapa?" tanya Haryanto, menatap tim kecil yang setia bersamanya. "Aku hanya memberitahu kau Ratna dan Pak Rahman." Dan pilot kru pesawat petugas keamanan, Agus menggelengkan kepala. "Terlalu banyak kemungkinan. Yang jelas, kita tidak bisa menggunakan jet pribadi itu sekarang. Terlalu berisiko." "Lalu, bagaimana kita pergi ke Bali?" tanya Budi cemas. Haryanto terdiam sejenak berpikir keras. "Kita tidak pergi ke Bali," katanya akhirnya. "Itu hanya akan membuat kita terjebak di tempat terpencil yang sudah diketahui Anindita. Kita perlu pergi ke tempat yang tidak terduga." "Kemana?" tanya Agus. "Surabaya," jawab Haryanto. "Saudaraku tinggal di sana. Rumahnya tidak terdaftar atas namaku dan Anindita tidak pernah bertemu dengannya." Agus mengangguk setuju. "Saya akan mengatur penerbangan komersial reguler. Tidak ada reservasi khusus. Kita akan berbaur dengan penumpang lain." Saat mereka menuju terminal umum, Budi melirik Haryanto dengan khawatir. "Pak, apa yang sebenarnya diinginkan Ibu Anindita dari Bapak? Kenapa dia sangat dendam seperti ini?" Haryanto menghela napas panjang. "Bukan hanya uang atau kekuasaan, Budi. Dia ingin pembalasan. Egonya terluka. Selama bertahun-tahun, dia telah merencanakan untuk mengambil alih perusahaan dan semua asetku. Sekarang setelah rencananya gagal, dia merasa dipermalukan. Dan dalam pikirannya, itu semua karena kau. Tapi saya hanya kebetulan melihatnya memberikan pil itu pada Bapak. Justru itu, kebetulan yang mengubah segalanya. Tanpamu, aku mungkin sudah tidak ada sekarang, dan dia akan mengendalikan semuanya." Haryanto menyentuh bahu Budi. "Jangan pernah merasa bersalah, karena telah melakukan hal yang benar, Budi." Di terminal yang ramai, mereka menunggu penerbangan berikutnya ke Surabaya. Keamanan bandara telah diinformasikan tentang situasi dan memberikan perlindungan ekstra meskipun mereka berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Bu Mira bergabung dengan mereka, wajahnya masih terlihat syok dengan semua kejadian ini. "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi," katanya pada Budi. "Satu hari kau membantuku di warung, hari berikutnya kau terlibat dalam drama seperti di sinetron." Budi tersenyum lemah. "Saya juga tidak menyangka, Bu. Tapi Pak Haryanto bilang, setelah semua ini selesai kita akan memulai hidup baru. Ibu juga bisa ikut, tidak perlu lagi berjualan di warung kecil itu." Bu Mira menepuk tangan Budi dengan lembut. "Kau anak yang baik, Budi. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Saat pengumuman keberangkatan terdengar, mereka bersiap untuk naik ke pesawat. Tapi tepat saat itu, Haryanto melihat sosok yang membuatnya membeku. Di seberang terminal, berdiri Anindita. Dia tidak mencoba menyembunyikan dirinya. Bahkan, dia tersenyum dan mengangkat tangannya, memberikan lambaian kecil pada Haryanto. "Dia di sini," bisik Haryanto pada Agus,
menunjuk ke arah Anindita. Agus dengan cepat memberi isyarat pada petugas keamanan, tapi saat mereka menoleh ke arah yang ditunjuk, Anindita telah menghilang di kerumunan. Dia mempermainkan kita, geram Agus, menunjukkan bahwa dia selalu selangkah di depan. Atau dia ingin kita tahu bahwa dia mengawasi, kata Haryanto mempererat pegangannya pada Budi. Ayo, kita harus bergegas. Saat mereka menaiki pesawat, Budi tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka sedang menuju ke sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Konfrontasi dengan Anindita sepertinya tak terhindarkan, dan dia tidak yakin apakah mereka semua akan keluar dari situasi ini dengan selamat. Pesawat lepas landas membawa mereka menjauh dari Jakarta yang kacau. Tapi apakah mereka benar-benar meninggalkan bahaya di belakang atau justru terbang menuju jebakan lain? Di bangku belakang pesawat, seorang wanita dengan kacamata hitam dan topi menurunkan majalah yang dibacanya, mengamati Haryanto dan Budi di barisan depan. Tangannya meraih ponsel dan mengetik pesan singkat. Mereka menuju Surabaya. Rencana B dimulai. Surabaya menyambut mereka dengan cuaca cerah, kontras dengan badai yang mengejar hidup mereka. Rumah saudara Haryanto, Gunawan Widjaja, terletak di kawasan elite, tapi tidak mencolok di pinggiran kota. Sebagai profesor fisika di universitas setempat, Gunawan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan. Persis yang mereka butuhkan saat ini. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatmu dalam situasi seperti ini, Haryanto, kata Gunawan saat mereka duduk di ruang tamu yang nyaman setelah makan malam. Terakhir kali kita bertemu, kau adalah raja bisnis yang tak tersentuh, dan sekarang kau melarikan diri dari istrimu sendiri. Haryanto tersenyum getir. Hidup bisa berubah sangat cepat, Gun. Tapi setidaknya aku masih hidup, berkat Budi di sini. Budi yang duduk di samping Haryanto tampak tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Keberanian tidak selalu tentang melakukan hal-hal besar, Nak, kata Gunawan, menatap Budi dengan hangat. Terkadang itu tentang melakukan hal yang benar saat semua orang diam. Percakapan mereka terhenti oleh kedatangan Agus yang baru saja menyelesaikan telepon dengan tim keamanan di Jakarta. Bagaimana situasinya? Tanya Haryanto. Polisi telah mengeluarkan surat penahanan untuk Anindita, jawab Agus. Tapi dia menghilang. Apartemennya kosong dan tidak ada yang tahu di mana dia berada sekarang. Dia bisa berada di mana saja, gumam Haryanto, merasakan kekhawatiran kembali merayap. Bahkan mungkin di Surabaya. Itu mungkin saja, kata Agus serius. Tapi kami telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Rumah ini dijaga oleh tim keamanan profesional dan polisi Surabaya telah diberitahu tentang situasi ini. Bagaimana dengan perusahaan? Tanya Haryanto, berusaha mengalihkan pikirannya dari ancaman Anindita. Ratna menangani semuanya dengan baik. Dia memiliki semua dokumen yang Anda butuhkan untuk disetujui. Agus menyerahkan tablet ke Haryanto. Anda bisa memeriksa dan menandatanganinya secara digital. Haryanto mulai memeriksa dokumen-dokumen tersebut saat Bu Mira masuk membawa teh untuk semua orang. Kehidupan selama beberapa hari di Surabaya telah membentuk rutinitas yang nyaris normal. Budi bahkan telah memulai sesi belajar dengan tutor privat yang disewa. Haryanto mempersiapkannya untuk masuk sekolah formal. Oh, saya hampir lupa, kata Bu Mira, mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Tadi ada kurir yang mengantarkan ini untuk Pak Haryanto. Dia bilang sangat penting. Haryanto mengambil amplop itu dengan ragu. Tidak ada nama pengirim di luarnya. Siapa yang tahu kita di sini? Tanyanya pada Agus. Hanya beberapa orang terpercaya, jawab Agus, sama bingungnya. Dan semua pengiriman seharusnya melalui protokol keamanan yang ketat. Dengan hati-hati, Haryanto membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas dan sebuah flash drive kecil. Pesan di kertas itu singkat. Ini bukan hanya tentang Anindita. Lihat video ini. Kehidupan Anda yang sebenarnya telah dibohongi selama bertahun-tahun. Apa ini? Gumam Haryanto menunjukkan pesan itu pada Agus. Bisa jadi jebakan, kata Agus mengambil flash drive itu. Biar saya periksa dulu di komputer yang terisolasi. Setelah memastikan tidak ada malware, Agus membuka file video di flash drive tersebut.
Haryanto, Budi, dan Gunawan berkumpul di sekitarnya, penasaran sekaligus waspada. Video itu dimulai dengan gambar buram dari apa yang tampak seperti ruang pertemuan. Kemudian kamera difokuskan dan wajah-wajah yang sangat dikenal oleh Haryanto muncul. Bambang Suryadi, anggota Dewan Direksi, dan beberapa anggota keluarga mendiang istri pertamanya. Anindita sudah gagal, kata Bambang dalam video itu. Tapi itu bukan masalah besar. Dia hanya pion dalam permainan kita. Rencana asli tetap berjalan. Bagaimana dengan anak jalanan itu? Tanya seseorang di luar jangkauan kamera. Budi, dia hanya kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tapi sekarang dia menjadi masalah. Haryanto tampaknya sangat menyayangi anak itu, bahkan berencana mengadopsinya secara resmi. Itu tidak bisa dibiarkan, kata suara lain. Jika Haryanto mengadopsi anak itu, warisan akan terbagi. Semua yang telah kita rencanakan selama 15 tahun akan sia-sia. Haryanto menatap layar dengan mata terbelalak. 15 tahun, apa maksud mereka? Video berlanjut menunjukkan percakapan yang semakin mengejutkan. Ternyata, kematian istri pertama Haryanto 15 tahun lalu bukanlah karena penyakit seperti yang dia percaya selama ini. Ada yang tidak beres dengan pengobatan yang diterimanya. Dan keluarganya, bersama dengan beberapa anggota Dewan Direksi, telah merencanakan untuk mengambil alih Wijaya Group sejak saat itu. Anindita awalnya adalah bagian dari rencana kami, jelas Bambang dalam video. Kami yang memperkenalkannya pada Haryanto, memastikan dia jatuh cinta dan menikahinya. Tapi kemudian dia mulai memiliki agenda sendiri. Dia terlalu serakah, terlalu tidak sabar. Jadi dia bukan sekutu kita lagi? Tanya seseorang. Bukan. Dia menjadi variabel yang tidak terkendali. Tapi kegagalannya membuka kesempatan bagi kita untuk menjalankan rencana asli. Dengan reputasi Haryanto yang tercoreng karena skandal ini, akan lebih mudah bagi kita untuk meyakinkan pemegang saham lain bahwa dia tidak lagi mampu memimpin perusahaan. Video itu berakhir dengan Bambang menyusun rencana untuk mengadakan rapat darurat Dewan Direksi dalam beberapa hari, menggunakan situasi krisis ini untuk melakukan kudeta perusahaan. Keheningan mencekam mengisi ruangan setelah video berakhir. Haryanto tampak seperti telah menerima pukulan fisik, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Jadi selama ini, dia bergumam, selama 15 tahun mereka telah merencanakan ini, bahkan kematian Lastri, istriku. Pak, kata Agus pelan, ini video bisa saja palsu, dibuat untuk memecah belah kita. Tidak, kata Haryanto tegas, detail-detailnya terlalu spesifik, hal-hal yang hanya orang dalam yang tahu. Dia menoleh pada Budi. Dan sekarang mereka mengincarmu juga, Budi, bukan hanya Anindita. Budi menatap Haryanto dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Kita melawan balik, jawab Haryanto. Suaranya tiba-tiba dipenuhi determinasi. Sudah cukup aku dimanipulasi dan dikhianati. Saatnya mengambil kendali kembali. Dia menoleh pada Agus. Siapkan jet pribadi. Kita kembali ke Jakarta malam ini juga. Tapi, Pak, itu terlalu berbahaya, protes Agus. Justru sebaliknya, kata Haryanto. Mereka mengira kita sedang bersembunyi, ketakutan. Mereka tidak akan mengharapkan kita kembali dan menghadapi mereka secara langsung. Elemen kejutan akan menjadi keuntungan kita. Saya setuju dengan Haryanto, kata Gunawan. Semakin lama kalian bersembunyi, semakin banyak waktu bagi mereka untuk memperkuat posisi mereka. Dalam beberapa jam, semuanya telah diatur. Haryanto, Budi, Agus, dan tim keamanan yang diperkuat berangkat menuju bandara. Bu Mira memutuskan untuk tetap di Surabaya bersama Gunawan, merasa lebih aman jauh dari pusat konflik. Berhati-hatilah Budi, kata Bu Mira memeluk anak itu dengan erat. Kau telah melalui begitu banyak hal dalam hidupmu yang singkat ini. Kau pantas mendapatkan kedamaian. Terima kasih, Bu, balas Budi, memeluk wanita itu dengan sama eratnya. Saya janji akan kembali mengunjungi ibu setelah semua ini selesai. Di dalam jet pribadi yang membawa mereka kembali ke Jakarta, Haryanto duduk berhadapan dengan Budi. Wajahnya menunjukkan tekad yang baru. Budi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, katanya serius. Setelah semua yang terjadi, semua bahaya yang telah kau hadapi karena aku,
Apakah kau masih ingin menjadi bagian dari hidupku, dari keluargaku? Budi menatap Haryanto, terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja, Pak. Mengapa Bapak bertanya seperti itu? Karena aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Kehidupan bersamaku jelas penuh dengan komplikasi dan bahaya. Kau masih muda, masih memiliki seluruh kehidupan di depanmu. Kau bisa memilih jalan yang lebih aman, jauh dari semua drama ini. Budi terdiam sejenak merenungkan kata-kata Haryanto. Kemudian, dengan suara yang lebih dewasa dari usianya, dia menjawab, "Pak, selama hidup di jalanan, saya belajar satu hal. Tidak ada jalan yang benar-benar aman. Hidup selalu penuh risiko. Yang penting adalah dengan siapa kita menghadapi risiko itu." Dia tersenyum. Dan saya tidak bisa membayangkan keluarga yang lebih baik untuk dituju selain Bapak. Mata Haryanto berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Budi. "Terima kasih, Nak. Aku berjanji akan selalu melindungimu apapun yang terjadi." Jet mendarat di Jakarta pada tengah malam. Mobil yang telah disiapkan oleh Ratna menunggu mereka di landasan, menghindari terminal utama yang mungkin diawasi oleh mata-mata Bambang atau Anindita. "Semua telah diatur sesuai instruksi Anda, Pak," kata Ratna saat mereka berkendara menuju pusat kota. Rapat Dewan Direksi Darurat yang dipanggil Bambang dijadwalkan besok pagi jam 9. Semua anggota Dewan telah dikonfirmasi kehadirannya. "Sempurna," kata Haryanto. "Dan rekaman video itu telah dikirim ke pengacara perusahaan dan beberapa media terpercaya, seperti yang Anda minta. Mereka akan merilisnya jika sesuatu terjadi pada Anda." "Bagus. Dan Anindita masih belum ditemukan, tapi ada rumor bahwa dia telah meninggalkan Indonesia." Haryanto mengangguk pelan. "Anindita mungkin adalah orang yang berbahaya, tapi dia juga cerdas. Dia tahu kapan harus mundur dan menyelamatkan diri." Mereka tiba di sebuah hotel mewah di pusat Jakarta, bukan di rumah Haryanto yang mungkin diawasi. Kamar-kamar telah dipesan dengan nama samaran dan keamanan hotel telah diberitahu untuk meningkatkan kewaspadaan. "Istirahatlah, Budi," kata Haryanto saat mereka masuk ke suite hotel. "Besok akan menjadi hari yang besar." Budi mengangguk tapi tampak sulit untuk tidur. "Pak, apa yang akan terjadi besok di rapat itu?" "Kebenaran akan terungkap," jawab Haryanto. "Dan mereka yang telah mengkhianatiku selama bertahun-tahun akan menghadapi konsekuensinya." Keesokan paginya, suasana di ruang rapat Wijaya Group tegang. Bambang Suryadi dan beberapa anggota dewan lainnya tampak terkejut ketika Haryanto memasuki ruangan dengan percaya diri, diikuti oleh Agus dan Ratna. Budi menunggu di ruangan terpisah, dilindungi oleh pengawal keamanan. "Haryanto, kami tidak mengharapkan kehadiranmu," kata Bambang, berusaha menyembunyikan kekagetannya. "Kami dengar kau sedang beristirahat di luar kota. Aku tidak bisa melewatkan rapat penting ini, bukan?" Haryanto tersenyum tipis, mengambil posisi di kepala meja, terutama ketika aku mendengar bahwa agenda utamanya adalah membahas kepemimpinanku. Bambang berdeham. "Ya, memang Dewan memiliki kekhawatiran serius tentang kemampuanmu untuk terus memimpin perusahaan setelah insiden belakangan ini." "Insiden? Maksudmu percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh istriku yang ternyata bekerja sama dengan beberapa orang di ruangan ini?" Haryanto menatap tajam ke seluruh ruangan. Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Beberapa anggota dewan tampak gugup, sementara yang lain tampak bingung. "Apa maksudmu, Haryanto?" tanya salah satu anggota dewan. Tanpa kata, Haryanto memberi isyarat pada Ratna, yang kemudian mematikan lampu dan menyalakan proyektor. Video yang sama yang mereka tonton di Surabaya kini diputar untuk seluruh dewan direksi. Wajah Bambang berubah, pucat saat melihat dirinya sendiri di layar. Mengungkapkan seluruh rencana konspirasi, beberapa anggota dewan lain yang terlibat tampak sama terkejutnya, sementara yang tidak terlibat menatap dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Ketika video berakhir, lampu kembali dinyalakan. Haryanto berdiri, menatap semua orang di ruangan. "Itu, selama 15 tahun aku telah dikhianati oleh orang-orang yang kupercaya. Keluarga istriku, rekan bisniku, bahkan kematian istriku mungkin bukan kecelakaan.
Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Hari ini, itu semua berakhir. Bambang berdiri, panik. Video itu palsu, jelas diedit untuk memfitnahku. Polisi dan ahli forensik digital akan menjadi hakim untuk itu, kata Haryanto. Mereka sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Dan ya Bambang, video asli dan semua bukti pendukung telah diserahkan kepada mereka pagi ini. Pintu ruang rapat terbuka dan beberapa petugas polisi masuk. Bambang Suryadi, kata salah satu petugas. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan, penipuan dan beberapa tuduhan lainnya. Saat Bambang dan beberapa anggota dewan lainnya digiring keluar, Haryanto tetap berdiri dengan tenang. Anggota dewan yang tersisa menatapnya dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Untuk kalian yang tidak terlibat dalam konspirasi ini, aku berterima kasih atas loyalitas kalian. Perusahaan ini akan mengalami restrukturisasi besar dan aku akan membutuhkan dukungan kalian. Setelah rapat yang mengguncang itu, Haryanto menemui Budi di ruangannya. Anak itu melompat berdiri saat melihatnya. Bagaimana hasilnya, Pak? Berhasil, jawab Haryanto tersenyum lelah. Bambang dan para konspiratornya telah ditahan, perusahaan tetap di tangan kita. Dan Ibu Anindita? Masih belum ditemukan, tapi dia tidak lagi memiliki dukungan atau sumber daya di sini. Kekuatannya telah hancur. Budi menghela napas lega. Apakah ini berarti semuanya sudah berakhir? Haryanto duduk di samping Budi, meletakkan tangannya di bahu anak itu. Ya dan tidak. Krisis utama telah berlalu, tapi kita masih memiliki banyak pekerjaan untuk membangun kembali. Perusahaan kepercayaan kehidupan kita. Dia tersenyum. Tapi kita akan melakukannya bersama sebagai keluarga. Keluarga, ulang Budi, kata yang selama bertahun-tahun tidak pernah dia miliki. Saya suka itu, Pak. Dan mulai sekarang, kau bisa memanggilku ayah jika kau mau. Aku telah mengajukan permohonan adopsi resmi pagi ini. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Budi. Terima kasih, Ayah. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah menemukan ritme baru. Wijaya Group pulih dengan cepat di bawah kepemimpinan Haryanto yang diperkuat. Bambang dan para konspirator lainnya menghadapi proses hukum yang panjang. Dan meskipun Anindita tidak pernah ditemukan, rumor mengatakan dia hidup dengan identitas baru di negara asing. Ancamannya tampak semakin jauh. Budi telah memulai sekolah barunya, menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan sains. Bu Mira telah pindah ke Jakarta, mengelola yayasan baru yang didirikan Haryanto untuk membantu anak-anak jalanan. Pada suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah Haryanto yang telah direnovasi, menikmati angin malam Jakarta, Budi bertanya, "Ayah, apakah ayah pernah menyesal mendengarkan teriakan saya hari itu, saat saya bilang jangan minum pil itu?" Haryanto menatap anak yang kini resmi menjadi putranya itu dengan penuh kasih sayang. Tidak sedetik pun, Budi. Teriakanmu itu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memberiku kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Budi tersenyum, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta. Saya sering berpikir, bagaimana jika saya tidak berada di sana saat itu? Bagaimana jika saya tidak mengamati gedung ayah setiap hari dari warung Bu Mira? Itulah keajaiban kehidupan, Budi. Terkadang kebetulan terkecil bisa mengubah segalanya. Haryanto merangkul bahu Budi. Tapi aku percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir. Dari kejauhan, suara dering telepon terdengar. Ratna, yang kini telah dipromosikan menjadi kepala staf eksekutif, mengangkatnya, lalu bergegas ke beranda dengan wajah serius. "Pak, ada kabar dari kontak kita di luar negeri," katanya pelan. "Anindita telah terlihat di Singapura dan dia tidak sendirian. Dia terlihat bersama dengan pria yang diidentifikasi sebagai mantan agen intelijen." Haryanto dan Budi bertukar pandangan. Mungkin kisah mereka belum sepenuhnya berakhir. Mungkin masih ada bab lain yang menunggu untuk ditulis. Tapi apapun yang menanti di depan, mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga yang telah ditempa oleh pengkhianatan dan diselamatkan oleh teriakan seorang anak yang berani. "Kita akan siap," kata Haryanto dengan tenang. "Kali ini kita tidak akan terkejut." Budi mengangguk. Matanya menunjukkan keberanian yang sama.
yang dulu mendorongnya untuk meneriakkan peringatan itu. Ya ayah, kita akan selalu siap. Dan saat mereka berdiri bersama menatap cakrawala Jakarta yang gemerlap, mereka tahu bahwa ikatan yang telah mereka bentuk lebih kuat dari apapun yang bisa dilemparkan dunia kepada mereka. Para pendengar yang budiman, kami harap kisah Haryanto dan Budi telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita menarik lainnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.